Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah ekonometrika. Pada hari ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian ekonometrika, kemudian yang kedua, metodologi ekonometrika, yang ketiga, jenis-jenis ekonometrika, yang keempat, penggunaan alat bantu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari ekonometrika. Beberapa ahli ekonometrika memberikan definisi tentang ekonometrika. Yang pertama, ekonometrika adalah suatu ilmu yang menerapkan teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi untuk memberikan dukungan empiris dari model yang dibangun oleh teori ekonomi dan untuk memberikan hasil dalam angka. Kemudian yang kedua, ekonometrika adalah cara kita menggunakan data dan teori dari ilmu ekonomi, bisnis dan ilmu-ilmu sosial bersama-sama dengan alat statistika untuk menjawab pertanyaan seberapa besar, artinya peneliti harus mampu menyatakan seberapa besar suatu perubahan pada suatu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang dibuat oleh para ahli ekonometrika, dapat kita simpulkan bahwa ekonometrika adalah ilmu sosial yang tergabung jadi satu, yang terdiri dari teori ekonomi, matematika, statistik yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori-teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi secara kuantitatif dengan menggunakan data empiris atau data percobaan, data hasil percobaan. Selanjutnya adalah tentang data. Nah, dilihat dari sifat pengukurannya, data dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal, kedua data ordinal, ketiga data interval, yang keempat adalah data rasio. Data nominal merupakan data hasil pengelompokan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Tidak ada perbedaan antara kategori satu dan lainnya, dianggap setara. Selain itu, pada data nominal tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengkalian, dan lain sebagainya. Contohnya, 1. Jenis kelamin. Yang kedua, status. Yang ketiga, jenis pekerjaan. Misalnya yang 1 jenis kelamin dikategorikan menjadi 2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian status dikategorikan misalnya menjadi 3 kategori. Yang 1 adalah 1 menikah, kedua belum menikah, ketiga janda. Kemudian jenis pekerjaan dikategorikan menjadi 3, misalnya ada PNS, TNI, polisi. Nah, ini untuk data nominal. Tidak ada nilai lebih dari setiap kategori. Semua kategori dianggap sama atau setara. Nah, misalnya dari jenis kelamin dikategorikan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak lebih dari laki-laki, tidak seperti itu, tapi sama atau setara, nilainya sama atau setara. Kemudian data ordinal merupakan data kuantitatif yang lebih tinggi dari data nominal. Ada perbedaan antara kategori 1 dan lainnya berdasarkan tingkatan atau urutan kategori tertentu, dan sama juga dengan data nominal, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya, misalnya contoh 1. Tingkat pendidikan.
Nah, pada tingkat pendidikan untuk data ordinal itu diurutkan sesuai dengan tingkatan yang paling atas, tingkatan yang paling tinggi. Misalnya kalau tingkat pendidikan dimulai dari S1, dan yang kedua adalah diploma, yang ketiga adalah SMA, keempat SMP, kelima SD, keenam TK. Nah, data ordinal ini juga merupakan data jenis data yang sama dengan data nominal, yaitu pengkategorian, akan tetapi pengkategoriannya itu berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu, dimulai dari tingkatan yang pertama yang paling tinggi. Seperti yang ini, tingkat pendidikan dimulai dari tingkat pendidikan yang paling tinggi. Kemudian tingkat pendidikan yang kedua yang lebih rendah daripada yang pertama sampai seterusnya. Selain itu juga misalnya kita bisa mengukur tingkat minat. Tingkat minat. 1 misalnya sangat berminat, minat, tidak berminat. Nah, ini untuk data ordinal. Kemudian data interval. Yang ketiga adalah data interval. Pada data interval tidak ada pengkategorian seperti pada data nominal dan ordinal. Pada data interval mempunyai unit pengukuran tertentu sehingga memiliki jarak yang bersifat konstan. Dan pada data interval dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengkalian, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada data interval tidak adanya angka 0 mutlak. Contohnya misalnya contoh suhu. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang suhu badan, misalnya suhu badan seseorang selama 1 minggu. Pada hari pertama misalnya suhu badannya misalnya sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian pada hari kedua misalnya 40 derajat Celcius. Hari ketiga 25 derajat Celcius. Hari keempat 20 derajat Celcius. Hari kelima 10 derajat Celcius. Hari keenam misalnya 30 derajat Celcius. Hari ketujuh 39 derajat Celcius misalnya. Kita tahu bahwa titik beku Celcius, termometer derajat Celcius, yaitu pada saat 0 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya pada saat 100 derajat Celcius. 0 di sini tidak sama dengan 0 pada data rasio. Oleh karena itu disebut bahwa data ordinal data interval, maksudnya data interval tidak adanya angka 0 mutlak. Selanjutnya adalah data rasio. Data rasio data yang memiliki sifat-sifat ukuran data nominal, ordinal, dan interval, dan juga memiliki angka 0 mutlak. Misalnya produksi, kemudian luas, kemudian umur.
produksi, misalnya 10 kilo, 20 kilo, 15 kilo. Luas misalnya 10 hektar, 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar. Kemudian umur 10 tahun, misalnya 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini untuk data rasio. Tingkatan data paling tinggi adalah data rasio.